wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang kami hormati para jamaah Rohah Senin sore yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada sore hari ini kembali kita berkumpul dalam izinnya Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang akan saya sampaikan adalah guru kita Al-Ustadz Al-Habib Soleh bin Abdurrahman Al-Jufri berkirim salam buat kita semua bahwasanya tadi dia menyampaikan bahwa dia punya tiket jam 2 siang, akan tetapi bibi beliau yang minggu lalu kita bacakan Fatihah sama-sama di ruang ICU sebenarnya sudah kembali ke ruang biasa, akan tetapi kondisinya dikatakan menurun sehingga beliau perlu tidak bisa jauh-jauh, kurang lebih seperti itu. Maka pada sore hari ini kegiatan Rohah supaya istiqomah tetap berjalan sambil menunggu kedatangan Ustadz Minan dari Pondok Pesantren At-Taqwa. Kita minta ini Ananda Muhammad Irfan untuk mengantar membacakan penyampaian nasihat agama yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Irfan. Betul, dipersilakan. Nanti dimulai doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanah dari seorang guru kita, Habib Soleh sekaligus orang tua kami, melaksanakan majelis rohah supaya kita mendapatkan fadilah dari istiqomah. Kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Meneruskan pembahasan dari guru kita bersama Al-Habib Soleh bin Abdurrahman Al-Jufri yang sedang berhalangan. Minggu-minggu terakhir ini beliau membahas perihal seorang waliullah rahimahumullah ta'ala. Saya mungkin belum bisa memberi faedah seperti beliau Habib Soleh karena jelas dari sisi manapun saya jauh di bawah beliau, cuman kita sama-sama belajar mengambil faedah dari apa yang pernah dibahas dari beliau. Di sini saya mau menyampaikan sedikit tentang apa yang berhubungan dengan pembahasan wali Allah Subhanahu wa taala. Wali itu adalah orang yang diyakini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perihal wali ini gak usah jauh-jauh ke Hadramut, di Indonesia pun seorang wali itu banyak. Kalau tentang ngomongin Hadramut, ada kisah yang saya dapat dari salah satu guru saya di Pondok Pesantren. Hadramut ini dia di dunia dikenal sebagai Madinatul Aulia, kotanya para wali. Sehingga dikisahkan di Hadramut ada seorang wali, dia berjalan dari tanah Haramain, Makkah dan Madinah. Beliau hendak bertolak ke kota Hadramut, Yaman. Dia ingin mengambil berkah di sana karena dia tahu di sana banyak wali. Sehingga dengan karamah yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia berniat untuk pokoknya ana mau sholat maghrib berjamaah di Hadramut. Dan kalau
saat itu kita pikir perjalanan dia dari ke tanah haram ke Hadramut, dia nggak akan sampai di waktu maghrib. Sehingga dengan fadilah dan karamah yang diberikan oleh Allah kepadanya, dengan izin Allah dia menahan matahari, yang diistilahkan dengan habsus syams. Dia menahan matahari dengan karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalan mil demi mil hingga sampailah dia di perbatasan kota Hadramut. Hadramut yang dikenal kota banyak wali. Masuk kota Hadramut lewat rumah pertama. Seketika di rumah pertama itu belum maghrib ya. Jendela rumah terbuka secara tiba-tiba. Brak. Di situ terlihat si wali kaget. Di situ terlihat ada seorang nenek-nenek tua, jompo, tiba-tiba berkata kepadanya, "Dai syamsi tabruk, nahnu shaimin." Kata si nenek-nenek, biarkan itu matahari tenggelam, kita ini lagi puasa katanya. Maka dari sini kita lihat seorang nenek-nenek pun di kota Hadramut, dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seorang wali menahan matahari demi untuk melaksanakan sholat maghrib di kota yang berisi para kekasih Allah. Seketika entah dari mana infonya, seorang nenek-nenek menahan si wali untuk melakukan hal tersebut. Kemudian kisah lain, Imam Hasan Al-Basri. Beliau adalah sosok tabi'in yang dikenal dengan khairut tabi'in, yaitu sebaik-baiknya tabi'in. Tabi'in itu orang yang ada di bawahnya sahabat. Kalau sahabat itu orang yang ada di zaman Nabi dan beriman kepada Nabi, itu disebut sahabat. Tabi'in itu yang ada di bawah sahabat, dia hidup setelah zaman Nabi tapi ada di zaman sahabat, maka itu disebut tabi'in. Nah, Imam Hasan Al-Basri adalah salah satu tabi'in dan dia termasuk khairut tabi'in. Jelas beliau seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu waktu beliau ditanya, "Ya Imam, apa itu zuhud?" Zuhud yang kita kenal itu adalah suatu perbuatan yang dalam untuk meninggalkan dunia. Nah, menurut seorang yang soleh seperti Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan perihal zuhud ini, beliau berkata, "Alimtu anna rizki la yakuluhu ghairi fatma'anna qalbi." Saking terangnya beliau dengan rizki yang telah ditakdirkan dengan beliau berkata, "Aku tahu rizki yang telah ditakdirkan kepadaku itu hanya untukku. Fatma'anna qalbi, maka tenanglah hatiku." Sehingga sosok Imam Hasan Al-Basri ini tidaklah dia ngoyo untuk mengejar dunia, mengejar rizki, karena keyakinan beliau terhadap Allah Subhanahu wa taala telah setinggi langit. Maka tidak heran beliau mengatakan hal tersebut. Dan kalam yang lainnya, "Alimtu anna amali la yakumu bi ghairi fastaghaltu bi." Dan aku tahu amal yang telah Allah takdirkan untukku, untuk aku kerjakan, itu nggak akan dikerjakan dengan orang lain. Sehingga aku sibukkan dengan amal tersebut. Dari sinilah salah satu sebab beliau diangkat menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya sedikit membawakan kitab yang bukan manhaj yang biasa dibawa Habib Saleh, tapi sumbernya sama-sama dari lisan mulia seorang beliau Nabi Muhammad SAW, Al-Habib Zain bin Tahir bin Smith. Kitab Fawaidul Mukhtarah yang dikarang oleh salah satu murid beliau. Di sini dikatakan, "Innama qalal intifa' ahli zaman bisalihin min haitsu qillatut ta'zim lahum wa dha'fu husni dhanni fihim fawarin bisababi dzalik."
barakatihim wa lam yushahidu karamatahum hatta tawahhamu anna zamana khalin 'anil awliya wa hum bihamdillah katsirun zahirun wa mukhfun wa la ya'rifuhum illa man nawwarallahu qalbahu bi anwarit ta'zim wa husnul dhann fihim wa qad qila al-madad fi masyhad. Dikatakan inna maqalal intifa' al-zaman, sedikitnya kenapa kita hanya bisa mengambil manfaat yang bisa dibilang sedikit dari orang-orang soleh di zaman kita sekarang ini. Di sini beliau mengatakan karena qillatul ta'zim, karena secara tidak langsung kita kurang memuliakan para wali Allah Subhanahu wa taala, wa fi husnul dzan, dan lemahnya dalam kita berbaik sangka kepada mereka. Fa harimu bisarik barakatahum, maka kita tidak mendapatkan barakahnya keseluruhan, secara keseluruhan, karena kita tidak benar-benar takzim kepada mereka, sehingga berkahnya pun kita tidak dapatkan semuanya. Walam yashahidu karamatahum hatta tawahhamu anna zaman khalin 'anil awliya. Dan terhadap wali ini kadang kita suka heran, katanya wali kok dia nggak ada karamahnya. Nah, kenapa kita tidak diperlihatkan karamah beliau? Kembali ke awal tadi, karena qillatul ta'zim, karena sedikitnya ta'zim kita kepada mereka para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Padahal wali-wali di zaman kita ini itu banyak, kasirun wa mukhifun, banyak. Padahal sebenarnya wali Allah itu banyak. Zahirun, tampak, ada yang tampak, wa mukhifun, ada yang tidak terlihat. Wa la ya'rifuhum illa man nawwarallahu qalbahu bi anwarit ta'zim. Dan tidak dapat mengetahui mereka di zaman kita sekarang ini, dalam tanda kutip, kecuali yang Allah berikan penerangan dalam hatinya dengan nur-nur ta'zim wa husnul dzan, dan yang ia sering berprasangka baik terhadap aulia Allah, wa qad al-madad fil masyhad. Kemudian diriwayatkan an Abi Yazid al-Bustami, seorang ulama sufi besar radhiyallahu anhu, qauluhu man ra'ani dakhala jannah. Beliau seorang sufi ulama di zamannya, beliau berkata, barang siapa yang melihatku maka dia masuk surga. Faqala lahu ba'du talamizih, maka berkata kepadanya sebagian muridnya, kaifa taqulu hadza wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ra'ahu Abu Jahal wa Abu Lahab wa na'uhum falam tanfa'uhum ru'yatuh. Maka para muridnya heran, loh kok bisa hanya dengan melihatmu orang dapat masuk surga? Di zaman Rasulullah aja, seorang Abu Lahab, seorang Abu Jahal, dia memandang langsung wajah Rasulullah, tapi dia tetap tidak masuk surga. Dia tetap dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Abu Yazid al-Bustami mengatakan, faqala inna Aba Jahlin wa Aba Lahab wa nahwahum lam yarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyyu wa inna ma ra'awhu yatima Abi Thalib. Falau ra'awhu annahu Rasulullah la nafa'athum ru'yatuh. Kenapa mereka Abu Jahal dan Abu Lahab, walaupun mereka melihat Nabi, tapi mereka tidak masuk surga? Tapi seorang yang ada di jauh dari zaman Nabi, yaitu Imam Abu Yazid al-Bustami, dia berani mengatakan, orang yang melihat saya dia akan masuk surga. Abu Lahab, Abu Jahal aja hidup di zaman Nabi, tapi dia tidak masuk surga. Tiap hari lihat Nabi. Kenapa? Imam Abu Yazid mengatakan, faqala inna Aba Jahal wa Abu Lahab, sesungguhnya karena si Abu Jahal dan Abu Lahab ini melihat Rasulullah itu, dia bukan dengan pandangan bahwasanya dia itu Rasulullah. Dia tidak melihat si seorang Muhammad ini sebagai Nabi Allah, tapi dia melihat seorang Muhammad bin Abdullah ini adalah seorang yang yatim, yatimnya Abi Thalib.
sehingga dia tidak melihat bahwasanya dia rasul, tidak melihat dia bahwasanya dia nabi, sehingga dari situ maka pandangan si Abu Lahab dan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW tidak bermanfaat. Maka darinya kita bersyukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita bersama guru kita, yaitu Habib Soleh yang sedang berhalangan. Kita ditakdirkan oleh Allah melihat wajah beliau. Kita melihat beliau melihat kita, itu sebuah fadilah. Karena yang memandang kita adalah orang yang kita yakini ia dekat dengan Allah, ia dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan semoga dengan berkumpulnya kita dengan beliau-beliau itu menjadi sebab kita juga akan dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW. Karena Ustaz sudah datang, kita persilakan untuk mengisi waktu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nawatu ta'lama wa ta'lim wa tadabbura wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'du. Ya hadirin yang saya hormati, pertama kita panjatkan puja-puji rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah senantiasa melimpahkan karunia-Nya, khususnya pemberian nikmat Islam dan iman, sehingga pada sore hari ini kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala dapat duduk mendengarkan daripada nasihat-nasihat agama, yang mana nasihat-nasihat tersebut akan menuntun kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya di sini Al-Fakir tidak pantas untuk duduk di sini, ya, karena sekedar menjalankan perintah daripada Sohibil Bait. Maka di sini saya akan membacakan sedikit daripada wasiat Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, yaitu adalah salah seorang yang mengarang kitab Sulamut Taufiq atau qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin Farid alal Muslimin. Dan di sini dikatakan oleh beliau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, "I'lam rahimakumullah anna anfa'a syai'in li salahil qulub wa aqraba syai'in li ghufranid dunub wa adhaba syai'in lil qurub wa ajda syai'in li jalbi kulli mahbub mujalasatu awliya'illahi shalihin wal ulama'il amilin al khashiin wal ubbadiz zahidin az-zaikin alladina idza ru'u dzikirallah." Dan beliau mengatakan, anna anfa'a syai'in, sesungguhnya paling manfaatnya sesuatu, li sholahil qulub, untuk membenahi hati, untuk memperbaiki kita punya hati. Wa aqraba syai'in, dan paling cepatnya sesuatu, li ghufranid dzunub, untuk menghapus dosa. Wa adhaba syai'in lil qurub, dan paling cepatnya sesuatu untuk menghilangkan rasa gundah, rasa resah, ya, rasa susah. Wa ajda syai'in li jabi kulli mahbub, dan paling manfaatnya sesuatu untuk menarik atau untuk mengambil hal yang kita cintai, yaitu adalah mujalasatul awliya'is shalihin, yaitu duduk bersama dengan orang-orang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala.
ya, wal ulama il amilin al khashiin, dan duduk bersama para ulamanya Allah yang mereka adalah orang-orang yang ahli beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, al khashiin, dan mereka apa? Orang-orang yang punya rasa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi manfaat duduk kita bersama dengan orang soleh, kumpul dengan bersama ulama, itu manfaatnya sangat besar. Ya, bahkan apa? Ini salah satu obat untuk mempunyai kita punya hati ini bisa baik, yaitu apa? Sering-sering duduk bersama mereka. Kemudian apa? Dengan kita duduk bersama mereka, dengan kita mendengarkan, itu apa? Dosa kita setelah kita duduk bersama mereka, dosa kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, bahkan apa? Kalau kita ini pengen menginginkan sesuatu, ya entah itu apa, rezeki atau yang lainnya, ya pengen hal tersebut pengen cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, deketi mereka. Ya makanya kita apa? Kalau duduk bersama ulama, ya kita duduk bersama wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai apa? Niat kita itu apa? Diem. Lebih-lebih kita punya lisan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di tempat situlah turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ ada walinya Allah Subhanahu wa taala. Karena para walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang-orang yang mendapat perhatian langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita duduk bersama mereka, doa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? Kita punya hajat, aturkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa? Apa yang kita inginkan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal ubad az-zahidin ad-daikin alladziina idza ru'u dzikrillah. Ya, kita juga apa? Dia akan duduk bersama dengan siapa? Mereka orang-orang yang ahli ibadah. Kemudian apa? Az-zahidin, mereka adalah orang-orang yang tidak cinta kepada dunia. Az-zaikin, mereka adalah orang-orang yang sudah apa? Merasakan lezat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka apa? Hatinya itu para orang-orang soleh, para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka punya hati itu apa? Sudah punya rasa nikmat untuk merasakan ibadah kepada Allah. Kalau kita kan belum. Ya, kita ibadah itu seakan-akan terpaksa. Ya, karena apa? Karena istilahnya apa? Menjalankan perintah. Kalau mereka enggak, ya mereka ibadah itu apa? Merasakan suatu makanan bagi mereka. Kalau enggak ibadah enggak enak. Itu adalah orang-orang wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu butuh proses. Ya, kita bisa seperti itu, bisa merasakan ibadah nikmat. Ya, entah itu berzikir, entah itu baca Al-Qur'an, entah apa namanya itu qiyamul lail, entah itu membaca Al-Qur'an atau duduk seperti ini, bisa merasakan nikmat, itu butuh proses, butuh istiqomah. Nah, kalau kita sudah istiqomah, nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita rasa nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang pertama itu perlu paksaan. Ya, awal itu apa? Perlu paksaan. Nanti kalau dipaksa baru enak. Begitu juga minum jamu itu. Ya, minum jamu awal enggak enak. Tapi kalau sudah terbiasa badan seger. Begitu juga kita apa? Duduk. Untuk apa? Mengobati kita punya hati. Ya, hati kita apa? Masih kotor, masih rusak. Perlu apa? Perlu diperbaiki lagi. Biar apa? Biar bisa merasakan yang namanya apa? Nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan mereka orang-orang soleh itu apa? Sampai merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam baca Al-Qur'an. Ya, ada salah seorang soleh, saya lupa namanya, ketika di hari puasa apa? Di siang harinya mereka apa? Tidak mau baca Al-Qur'an. Ya, loh, ini kan bulan Ramadan. Ini adalah syahrul Qur'an, bulannya Al-Qur'an. Ya, tapi kenapa engkau ini apa? Kok tidak baca Al-Qur'an? Ya, saya takut kalau membaca Al-Qur'an di siang hari, ya di sini di bibirku terasa apa? Manis. Takut batal saya nanti. Sampai segitunya. Apa? Saking nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang soleh berdua seperti itu. Kemudian idza ru'u dzikrullah, siapa itu ulamanya Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah salah satu tanda kalau kita ini pengen tahu dia adalah ulama atau bukan. Ya, dia adalah orang benar atau tidak. Kalau kita ini pengen tahu, ini disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Usaim bin Tahir, ya idza ru'u dzikrullah. Apabila mereka kita lihat itu apa? Dapat mengingatkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya dia adalah ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang mau balik banyak, ahli ceramah banyak. Ya, tapi apa? Ada orang berikan ceramah tapi tidak membakas dalam hati. Ada.
Kan seperti itu. Kalau kita ini pengen tahu dia adalah ulama yang betul ulamanya Allah Subhanahu wa taala, melihat saja itu apa? Sudah mengingatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adem gitu loh. Ya, itu apa? Tandanya dia adalah ulama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Abu Umar, lihat fotonya toh. Ya, ngingetin kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baru lihat fotonya. Ya, sudah menggetarkan kita punya hati. Itu ulama itu seperti itu. Ya, ketika dilihat dapat mengingatkan kita, dapat menggerakkan kita punya hati, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yunhibuka ilallahi haluhum. Ya, manfaat kita duduk bersama mereka, ya, bersama walinya Allah Subhanahu wa taala, duduk bersama orang-orang soleh, itu apa? Keadaan mereka, haliahnya mereka, entah dari ucapan atau gerak-geriknya atau sifatnya, itu dapat apa? Dapat membangkitkan kita punya semangat untuk beribadah kepada Allah. Ya, itu ulama itu seperti itu. Kemudian wayadulluka 'alallah maqaluhum. Kemudian ucapannya mereka itu juga apa? Menunjukkan kita, dapat menuntun kita untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ulama itu seperti itu. Ya, ucapan, gerak-geriknya, sifatnya, itu apa? Menuntun kita untuk jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ulama. Kemudian wa tahsya majalisuhum anwaruhum. Kemudian duduknya mereka itu apa? Akan mendatangkan yang namanya apa? Cahayanya mereka apa? Akan, istilahnya apa? Akan datang di dalam majelisnya mereka. Ya, nur istilahnya, cahaya yang akan apa? Istilah menenangkan kita punya hati. Ya, ayem. Ya, itu apa? Itu adalah majelis yang betul seperti itu. Ya, majelis kok ketika kita duduk, kok hati kok senang. Ya, kok nyaman. Nah, itu apa? Itu apa? Berkahnya daripada percikan imannya mereka. Kemudian, ya, watab asuhu ala makarimil akhlaquhum. Kemudian akhlaknya mereka, akhlaknya para walinya Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya para orang-orang soleh itu apa? Akan membangkitkan, akan mengajak kita terhadap apa? Terhadap mulianya akhlak. Mau tidak mau kalau kita itu duduk bersama mereka, akhlak kita akan berubah. Yang tadinya jelek akan baik. Mau tidak mau. Ya, ucapan kita yang tadinya kotor, ya, yang tadinya rusuh, insya Allah akan menjadi baik. Kita punya watak, ya, secara tidak sengaja, secara tidak sadar, mau tidak mau akan berubah. Kalau kita apa? Mau duduk bersama mereka. Makanya kalau kita ini ingin berubah dari jelek kepada baik, ya, maka apa? Perbanyak duduk dengan orang-orang soleh. Ya, makanya kalau kita ini ingin tahu akhlaknya Nabi Muhammad SAW, yaitu duduk bersama mereka. Ya, majelis mereka adalah majelis bagaimana Nabi Muhammad SAW duduk bersama para sahabatnya. Kemudian wa tuhaqqir ilaihi nafsah a'maluhum. Ya, amal yang sudah mereka kerjakan. Ya, entah itu sholat, entah itu membaca Al-Qur'an, kemudian apalagi entah itu qiyamulnya mereka. Itu apa? Amal yang mereka kerjakan itu tidak menjadikan mereka sombong. Tapi apa? Malah menjadikan dirinya apa? Lebih hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan tawadhu. Semakin beramal, semakin apa? Tawadhu. Itu ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Ya, bukan tambah sombong. Ini lo aku, tidak seperti itu. Tapi kalau ulama yang betul, ya, walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka apa? Semakin dia beramal, malah tambah takut. Rasa takutnya kepada Allah tambah takut. Pengen tidak dikenal. Nah, itu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa ta'udu alaihi fil hal wal ma'al barakatuhum. Ya, manfaat lagi. Bahkan apa? Wa ta'udu alaih, akan kembali kepada orang yang mau hadir fil hal, baik seketika itu ataupun di masa mendatang. Apa? Barokahnya mereka. Mau tidak mau kalau kita itu mau duduk, ya, akan mendapatkan keberkahannya mereka. Entah langsung seketika atau nanti bisa apa? Di waktu yang lain. Mungkin kita itu apa? Wah, kadang kita punya perasaan, aku ngaji kok sudah bertahun-tahun kok tidak pinter-pinter, kok tidak alim-alim. Ya, istilah seperti itu. Kok tidak masuk aku ngaji? Ya fikih, ya ini, ya itu. Kok tidak alim-alim padahal apa? Nyatet sudah tak catat. Ya semuanya sudah apa? Tak rekam ya sudah. Tapi apa kok tidak alim-alim? Ya jangan khawatir, bisa jadi nanti berkahnya turun kepada anak turun kita. Mau tidak mau, maka jangan khawatir.
Ya, orang duduk di majelisnya para ulamanya Allah Subhanahu wa taala mesti dapat yang namanya keberkahannya mereka, bisa secara langsung, bisa secara kelak yang akan datang. Bisa nanti anak turun kita yang ketujuh. Ya, itu nantinya akan menjadikan kita yang akan menolong kita, menyeret kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, berkahnya ulama. Semoga kita termasuk orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Famujalasatuhum ziyadah. Ya, duduk bersama ulama, ya, para orang-orang soleh itu adalah tambahan, menambah kita punya pahala. Duduk tak itu nambah pahala. Ya, wa nadru ilaihim ibadah, memandangnya itu dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mandang tok. Ya, dengan kita memandang tok itu sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan ada Habib Syekh atau ada Umar bin Hafid, ada Ali Jufri, kan seperti itu. Ya, itu dengan kita hadir memandang tak gitu, sudah dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa mahabbatuhum sa'adah, cintanya kita terhadap mereka dihitung selamat. Ya, pengen selamat, cintai mereka. Ya, ikuti gerak-geriknya, ikuti ucapannya. Itu akan menjadikan diri kita selamat di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mujalasuhum fi anwari surur rati. Ya, kemudian duduk bersama mereka itu di dalam hidup adalah mentari yang akan menerangi kita punya hati. Ya, insya Allah orang itu kalau duduk bersama ulama, insya Allah tidak mungkin hatinya gundah. Ya, tidak mungkin hatinya resah. Ya, makanya kalau kita itu bingung, dekati ulama. Ya, jalan keluarnya ulama. Makanya ulama itu adalah barometer kehidupan kita. Ulamanya baik, umatnya baik. Ulamanya jelek, kitanya juga jelek. Ya, makanya ulama itu kalau kita ini pengen melakukan hal suatu perkara, ya lebih perkara akhirat, tanyakan dulu permasalahan tersebut terhadap para ahlinya, yaitu ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di sini ada Habib Soleh. Ya, yang menuntun kita, yang mengenalkan kita siapa itu Nabi Muhammad SAW, yang mengenalkan siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa lantaran orang-orang soleh kita tidak akan kenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka tidak cukup kalau kita itu hanya Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, maka butuh lagi yang namanya ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengenalkan ini hadis, ini Al-Quran, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cukup kalau kita hanya hanya landasan dengan Al-Quran dan hadis. Mesti kita butuh yang namanya yang akan istilahnya menguncai, ya, itu Al-Quran, itu hadisnya Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thahir mengatakan, mata arahum ba'anna li bi ru'yatihim aw tasma'ul udhun minni anhum khabara. Ya, kapanpun aku itu melihat ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, entah itu dengan melihat atau hanya dengan mendengar lewat telinga suaranya tanpa melihat tapi hanya mendengar, itu itu akan menjadi penenang aku punya hati. Ya, itu Abdul bin Husain bin Thahir. Ya, kalau kita ingin tenang, kumpuli mereka. Ya, kumpuli ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita itu hidup lepas daripada arahan ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai. Ya, kiai kita butuhkan. Ya, habaib kita butuhkan. Itu yang akan menyelamatkan kita. Semakin zaman nanti ya, tambah zaman itu ulama itu setiap tahunnya, ya, di setiap zamannya itu jumlahnya itu seperti jumlah Nabi dan Rasul. Ya, walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu jumlahnya seperti jumlah Nabi dan Rasul. Hanya saja mereka itu ditutup sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ditutup oleh Allah Subhanahu wa, semakin tambah zaman. Ada wali, tapi mereka ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita bukan orang yang termasuk orang yang terhijab daripada mereka. Ya, amin Allahumma amin. Bisa mengenal mereka. Karena mereka yang akan menuntun kehidupan kita sampai kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lepas. Ya, jangan sampai lepas daripada mereka. Bahkan kalau kita itu kosong daripada yang namanya nasihat selama 3 hari, hati mati. Ya, kalau hati sudah mati, kita punya hati sudah mati, ya, untuk taat sulit, ya, untuk sholat sulit, untuk ibadah pun sulit. Karena hati sudah mati itu baru kosong 3 hari. Bagaimana kalau dia sampai kosong sampai berbulan-bulan, tidak
pernah kumpul daripada ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hari kosong daripada nasihat, hati ini apa? Bahaya. Ya, makanya alhamdulillah di sini walaupun hanya seminggu sekali, insya Allah akan beri berkah kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Nah, kemudian faman razaqahullahu mujalasatuhum ru'yatahum falya'udda dzalik min akbari ni'amillahi alaih. Maka seseorang yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dapat duduk bersama mereka, dapat melihat wajahnya para ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat mengenal siapa itu kiai, siapa itu para habaib, siapa itu ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falya'udda, maka anggaplah itu semuanya apa? Termasuk daripada agungnya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan ini apa? Nomor 1. Ya, kita tidak kenal ulama, tidak kenal iman. Kita tidak kenal ulama, tidak kenal orang soleh, tidak kenal yang namanya Islam. Maka lantaran mereka kita apa? Bisa seperti ini, bisa kumpul seperti ini. Ya, bisa kenal dzikir, bisa kenal Al-Quran, bisa kenal sholat. Apa? Lantarannya para ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu termasuk apa? Agungnya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dianggap. Ya, jangan anggap rezeki itu apa? Hanya berupa apa? Nominal. Bukan. Ya. Berapa banyak orang yang diberi kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dirinya disibukkan oleh duniawi sehingga dia tidak bisa duduk bersama ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang rugi. Ya, orang seperti ini adalah orang yang rugi, yang setiap harinya hanya disibukkan apa? Bergelimang dengan duniawi, tidak bisa duduk dengan orang yang soleh. Nah, kemudian falyahtanimhum wal yujalishum ma'al mahabbah wa ta'dhim wal ikram. Dan ini yang terpenting. Ya, maka apa? Di sini adalah ambillah kesempatan ini. Ya, perolehlah mereka. Ya, pegangilah mereka. Duduklah bersama mereka. Mereka di sini adalah orang-orang soleh ma'al mahabbah. Ya, dibarengi rasa cinta. Ya, bukan hanya sekedar duduk, tapi tanamkan dengan hati kita apa? Rasa cinta terhadap mereka. Wa ta'dhim, rasa hormat. Ya, rasa pengagungan terhadap orang-orang soleh, agungkan mereka. Wal ikram, dan rasa muliakan mereka. Itu yang akan mendatangkan apa? Barokah. Ya. Kemudian wa husnudzon, kemudian apa? Prasangka baik terhadap orang soleh. Jangan sampai ini perlu dihati-hati. Ya, kalau orang itu sudah berani suudzon, prasangka buruk terhadap walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti mandorotnya akan kembali kepada dia sendiri. Ya, kalau dia mau husnudzon, maka kebaikan, keberkahan akan turun di dalam orang tersebut. Makanya husnudzon, setiap kepada orang alim husnudzon, tidak usah beda-bedakan. Ya, tidak usah apa? Beda-bedakan, lebih-lebih apa? Mencaci sana, mencaci sini. Itu bukan sifat ulamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bukan sifatnya orang-orang mukmin. Nah, kemudian ya wa kamil adab zahiran wa batinan. Ya, selain kita dibarengi dengan rasa cinta, dengan rasa pengagungan, dan dengan rasa memuliakan, dan dengan rasa prasangka baik. Kemudian apa? Dibarengi juga dengan rasa apa? Kamalil adab, sempurnanya adab terhadap orang-orang soleh, baik secara zahir maupun secara batin, hati ditata. Ya, makanya niat. Ya, bahkan itu ada salah satu ulama itu kalau mau ketemu dengan gurunya itu apa? Sedekah. Ya, mau ngaji itu apa? Sedekah sih. Mau ngaji apa? Sedekah terlebih dahulu. Ya, loh, kok sama ngaji mau sedekah, kenapa ini? Ya, tujuannya apa? Ya, anak sedekah ini supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menutup aib guruku daripada aku. Sedekah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala barakat sedekah ini supaya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menutup mataku, menutup hijabku daripada aib guruku. Ya, kalau sekarang kan enggak. Ya, semuanya diceritakan semuanya, aibnya, bahkan nyari-nyari aibnya ulama, kan seperti itu. Ya, itu yang apa? Mengurangi keberkahan itu seperti itu. Ya, bukan ngaji, bukan malah tambah baik, malah tambah apa? Malah tambah jelek. Ya, itu karena apa? Kurangnya adab, kurangnya rasa pengagungan terhadap orang-orang soleh. Itu yang menyebabkan seperti itu. Kemudian apa? Ya, ma'at talabal intifa' wa tabarruk bihim. Kemudian apa? Kemudian sebelum kita bertemu dengan guru kita, ya, dengan orang-orang soleh, apa? Niatkan di dalam diri kita apa? Ya Allah, aku niat datang majelis taklim, tujuannya aku pengen mencari manfaat. Ya, manfaat itu apa toh? Manfaat itu adalah perkara-perkara yang dapat mendorong kita untuk taat kepada Allah Subhanahu. Itu namanya manfaat.
Ya, kalau barokah itu tambahnya kebaikan. Tapi kalau manfaat itu apa? Hal-hal yang dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Uang manfaat, insya Allah uang tersebut akan terpakai di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak sia-sia. Kan seperti itu. Kemudian wa tabaruk bihim, niatkan, ya Allah, aku niat hadir majelis taklim tujuannya untuk apa? Mengambil berkahnya mereka. Ya, mengambil berkahnya orang-orang soleh, perlu niat. Ya, niat yang banyak. Terus kalau pengen gampang, mudahnya ya apa? Ya Allah, aku niat hadir majelis taklim sebagaimana niatnya orang-orang soleh terdahulu. Itu insya Allah banyak niatnya. Ya, bahkan orang-orang terdahulu kalau mau pengen hadir majelis taklim, niatnya itu bukan satu, bahkan ada yang 1000 niat, ya, ada yang 500 niat, 700 niat, banyak. Ya, nah, kalau kita kan bingung mau niat apa, kan seperti itu. Ya, makanya apa? Niat, jangan sampai lupa, perlu niat itu. Nah, kemudian wal ihtidak, ya, niatkan juga, ya, semoga dengan aku hadir majelis taklim seperti ini, ya, semoga aku apa? Dapat mengikuti jejaknya mereka. Ya, dimudahkan apa? Dapat mengikuti jejaknya mereka. Wal ihtidak, ya, dan memperoleh petunjuknya mereka. Kemudian fal mar'u ma'an man ahab, ya, seseorang itu bersama seseorang yang dia cintai. Ya, cintanya dengan orang-orang soleh, ya kelak dikumpulkan dengan orang-orang soleh. Ya, wal mar'u man jalisuhu, seseorang itu apa? Bersama dengan seseorang apa? Tergantung siapa teman duduknya. Ya, duduknya orang-orang soleh, ya insya Allah apa? Karakternya seperti orang-orang soleh. Ya, duduknya bersama dengan apa? Gembala, ya kelak ya seperti itu. Ya, duduknya bersama dengan orang-orang yang ucapannya kotor, ya mau tidak mau karakternya seperti itu. Kemudian wal mar'u ala dini khalili, ya, seseorang itu tergantung terhadap apa? Agama saudara dengan saudara-saudara kita yang punya agama baik, insya Allah agama kita juga akan baik. Kan seperti itu. Ya. Kemudian ya, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir juga mengatakan hudatul wara tuba li abdi ra'ahum wa jalasahum law marratan minhu fil umur. Ya. Mereka para walinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka tuba, ya, sungguh beruntung di abdin, bagi seorang hamba, bagi seorang manusia yang melihat orang-orang soleh yang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa duduk bersama orang-orang soleh, dapat melihat wajah-wajahnya. Kemudian apa? Walaupun hanya seumur hidup sekali, termasuk orang yang beruntung. Ya, makanya kita itu apa? Alhamdulillah diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala, diizini oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah sama Allah Subhanahu wa taala, dapat melihat wajah-wajahnya orang-orang soleh walaupun hanya seumur hidup sekali. Itu apa? Termasuk keuntungan bagi kita. Lah, lantas bagaimana seseorang yang apa? Setiap harinya bisa duduk mendengarkan nasihatnya mereka. Ya, insya Allah kita tergolong daripada orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma amin. Nah, kemudian di sini juga dikatakan wangdur. Ya, di sini dipermisalkan, ya, wangdur ila qalbi ahli kafi. Lihatlah, ya, Abdullah bin Husain bin Tahir memberi contoh. Wangdur, lihatlah pada siapa? Itu anjingnya Ashabul Kahfi itu, lihatan. Ya, seorang anjing, gampangannya. Ya, seekor anjing itu. Ya, lamma sahabat auliyair rahman, ketika mereka apa? Mau bersahabat dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Anjing tersebut apa? Termasuk anjing yang apa? Akan kekal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Padahal seekor anjing. Ya, anjing itu apa? Hewan yang paling hina, kan seperti itu. Tapi karena sebab mereka, ya, mau dekat, mau kumpul dengan orang-orang soleh, bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ashabul Kahfi. Ya, kemudian bahkan anjing tersebut disebutkan di dalam Al-Quran, kan seperti itu. Al-Quran mulia enggak itu? Mulia. Apa yang dikatakan Al-Quran mulia enggak itu? Mulia, kan seperti itu. Ya, ini anjing bisa disebut di dalam Al-Quran, berarti mulia enggak itu? Mulia, kan seperti itu. Padahal anjing, ya, hewan yang paling hina, kan yang dihinakan, kan seperti itu. Kemudian wasayadkhulu ma'ahum hudan fil jinan, bahkan anjing tersebut, ya, kelak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya karena apa? Kumpul dengan orang-orang soleh, wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa kadza jildul mushaf lamma jawar mushaf lam yajuz masuhu illa ma'at taharah. Begitu juga kertas. Ya,
kertas itu ada nilainya enggak? Kertas, ya, kertas, ini itu ada nilainya enggak itu? Enggak ada kan seperti itu. Tapi kalau kertas itu bersambung dengan Al-Quran menjadi mulia enggak itu? Mulia. Bahkan enggak boleh disentuh kecuali dengan apa? Sesuci, kan seperti itu. Hanya kertas, karena apa? Berdekatan dengan sesuatu yang mulia menjadi mulia. Begitu juga manusia. Ya, walaupun manusia tersebut punya dosa yang banyak, ya, punya kesalahan yang banyak, tapi kalau mau dekat berusaha dengan orang-orang soleh, insya Allah menjadi beruntung, menjadi mulia di matanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian di sini juga dikatakan oleh Syekh Fadl rahimahullah, man shalla wa ra'a maghfurin ghufiralah. Seseorang yang sholat, makanya kalau kita itu akan datangkan orang soleh, ya, dia mau sholat, ikut, walaupun sudah sholat ikut. Ya, dulu kita di pondok itu diajari seperti itu. Ya, ketika ada tamu dari zaman dari Hadramut, ya, entah itu Habib Kadim, entah itu Habib Umar bin Hafid, itu apa? Ketika sholat apa? Walaupun kita itu sudah sholat, ikut sholat. Ya, karena apa? Ketika kita itu sholat, di belakangnya orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang soleh, maka dosa kita juga akan diampuni oleh Allah. Ya, itu cara pelembut dosa itu seperti itu. Kemudian waman wakala maghfuran ghufiralah. Ya, maka barang siapa yang memasrahkan dirinya terhadap orang soleh, maka dosa kita juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian di sini juga dikatakan al-fahmu nurun yusyriku fil qalb wa la yuqtahu illa man jalasa shalihin wa qala'a kutubahum. Ya, bahkan dikatakan oleh Said Ahmad bin Zain Al-Habsyi, ya, pengarang kitab Risalul Jami'ah, salah satu murid daripada Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, mengatakan, ya, al-fahm, rasa faham, ya, pemahaman di dalam ilmu itu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Yusyriku fil qalb, yang akan ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati seseorang. Wala yu'tahu illa man jalas shalihin wa qala'a kutubahum. Kefahaman tadi itu tidak akan diberikan, ya, kecuali terhadap orang yang duduk bersama orang-orang soleh dan orang yang suka membaca kitab-kitabnya orang soleh, baru kita akan diberi kefahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pengen paham, ya, makanya kita itu kalau belajar sendiri tidak bisa. Ya, belajar sendiri, maka guru ini siapa? Setan. Tidak mau seperti itu. Ya, makanya belajar ilmu untuk memahami ilmu agama itu butuh yang namanya apa? Murabi atau syekh. Ya, yaitu orang-orang soleh bersama dengan kiai ini itu, lainnya itu. Nah, kalau kita itu duduk bersama dengan mereka, nanti kita akan diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka jangan harap mendapatkan cahaya dari Allah kalau dirinya apa? Tidak mau duduk dengan orang-orang soleh. Nah, kemudian, ya, wa'lam rahimakumullah anna hadhil fuad, ya, fawaid, ya, anna hadhil fawaid wa ghairaha tuhsalu liman jalasa shalihin wa ta'adda bi dhahirihi wa batinihi ma'ahum. Ya, sesungguhnya ini faedah-faedah, ya, dan selain ini faedah, ini akan dihasilkan bagi seseorang yang mau duduk dengan orang-orang soleh. Ini semuanya faedah, ya, berupa akhlaknya mereka, berkahnya mereka, manfaatnya mereka. Itu apa? Bisa dihasilkan kalau kita ini duduk bersama dengan orang soleh. Wa ta'adab, ya, jangan lupa beradab dengan mereka. Bukan hanya duduk, tapi adablah dengan mereka. Tapi sekarang banyak, ya, orang duduk, ya, hanya apa? Untuk mencari kesalahannya. Tidak mungkin dapat berkahnya mereka. Ya, ikut ngaji hanya ingin apa? Ngetes gurunya. Tidak mungkin dapat manfaatnya mereka. Kan seperti itu. Ya, kemudian apa? Wa bidhahirihi wa batinihi. Ya, entah baik dalam keadaan zahir ataupun batin. Maka dari keadaan setiap keadaan adalah dalam adab. Intinya apa? Dengan orang soleh adablah. Ya, sopan santunlah bersama mereka. Entah dalam hati, jangan sampai kita ini apa? Punya suudzon. Ya, prasangka buruk bersama mereka. Kemudian wa illa, apabila tidak, kalau mereka tidak mau beradab dengan mereka, faqad qila laisal khirmani, ya, alla turzaka mujalasatu sholihin. Ya, bukankah suatu kerugian orang yang tidak duduk bersama dengan orang yang soleh? Bukan suatu kerugian kalau orang itu apa? Tidak duduk dengan orang soleh, itu bukan kerugian. Tapi yang dianggap kerugian, walakin al khirmanu kullu khirman,
anturzaqus sholihin summa la turzaqul adab ma'ahum. Tapi ya, suatu kerugian itu ya kalau apa? Orang diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melihat ulama, bisa kenal dengan orang soleh, bisa kumpul dengan mereka, tapi apa? Dalam dirinya tidak ada adab. Maka orang seperti ini apa? Orang yang merugi di mata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala dapat apa? Menjadikan hati kita ada hati-hati yang punya ta'alluq hubungan dengan mereka dan beradab mereka, bisa meniru akhlaknya mereka. Masih lama. Ya, mungkin sedikit ini ya bisa menambah daripada rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memberi hati kita hati yang dapat meniru akhlaknya mereka, kelakuannya mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjukkan jalan kita di jalan mereka, sehingga kita bisa kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa kenal Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allah yang Maha Esa, Allah Maha Kuasa, hamba yang banyak dosa tiap hari dan masa. Ya Arhamar Rahimin, Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Hamba yang sangat hina dari air yang hina, hidup di dunia fana, tempat bala bencana. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Tidak daya upaya untuk taat setia, tak berdaya upaya untuk tinggalkan dosa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Allah Maha Penyayang, merintah dan melarang, jalan selamat terang bagi setiap orang. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Hamba yang tidak awas, hidup di dunia luas, dunia sedang berhias, iman banyak terhempas. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Beri taufik hidayah untuk junjung perintah, beri ilmu ma'rifah, yakin dan istiqamah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi, wa fi mardatika jami'a umuri.
وعبادي اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي والسيئات وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يعدي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياء واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا على رضا أشرفنا واتب علينا توبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان واغفر لذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي الله بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد كرسي صحبه والحمد لله في المجد والثناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa anaknya saya, Sidik kan operasi.